Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Satu hal yang patut untuk teman-teman syukuri bersama, dan tentunya ini adalah nikmat dan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada teman-teman sekalian, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada teman-teman untuk bisa mempelajari ilmu agama, terlebih lagi secara khususnya mendalami dari mempelajari Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah ta'ala. Dan tentunya sudah banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan terkait tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Seperti misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya mempelajari ilmu agama adalah merupakan gerbang bagi seseorang untuk dimudahkan perjalanannya ke surga Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, yang dimaksudkan dengan ilmu tentunya adalah ilmu agama. Karena setiap ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dimaksudkan tiada lain dan tiada bukan adalah ilmu agama. Yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mencari dan mempelajari ilmu agama, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan salah satu indikasi Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada orang tersebut untuk mau mempelajari ilmu agama, untuk mendalami agamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, jadikan ia sebagai pribadi yang baik, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya untuk memahami agama. Sekali lagi, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar, yang patut untuk kalian syukuri, untuk teman-teman syukuri bersama. Cara bersyukurnya gimana? Cara bersyukurnya adalah dengan kita bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. Cara ini adalah kesempatan yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung dibandingkan dengan nikmat agama. Jauh melebihi nikmat-nikmat duniawi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang. Makanya Nabi SAW seringkali menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ukuran al-khairiyah, ukuran terbaik, ukuran kebaikan itu tidak tergantung pada jabatan yang diduduki oleh seseorang, tidak tergantung pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Tapi seringkali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hubungkan kebaikan tersebut dengan kebaikan agama. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan khairukum man ta'allamal Qur'an
wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Ya, maka sekali lagi ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut teman-teman syukuri. Ya, maka ya perbanyak semangat dan kuatkan semangat untuk mempelajari ilmu agama di sini, dan bersabarlah. Ya, dan bersabarlah dalam apa? Dalam mempelajari ilmu agama. Karena yang namanya kesabaran itu dituntut dalam banyak hal, termasuk dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya kesabaran itu pada 3 hal. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Jalla wa Ala, dan sabar ketika ditimpa musibah. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya yang namanya sabar itu hanya dibutuhkan pada saat kita ditimpa musibah. Bahkan pada saat kita belajar agama pun kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Ya, butuh yang namanya kesabaran. Bahkan dalam surah Al-Kahfi Allah perintahkan kita bersabar ketika bersama dengan siapa? Dengan teman-teman yang soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbaka. Ya, Allah perintahkan kita untuk bersabar dengan mereka. Jadi sekali lagi, yang namanya belajar kebaikan, belajar agama butuh kesabaran. Dan belajar agama itu adalah perjalanan yang panjang. Yang kita ingat pesan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, lan tanalul ilma illa bisittatin. Kalian tidak mungkin akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satu di antaranya adalah apa? Tulu zamanin. Ya, membutuhkan waktu yang panjang. Ya, membutuhkan waktu yang panjang. Maka ya sekali lagi, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada teman-teman semua, yang harus teman-teman syukuri dengan tetap bersemangat dalam mempelajari agama dan tetap menjaga kesabaran. Ya, sabar pada saat belajar, sabar pada saat menghadapi ustadznya, sabar ketika menghafalkan, dan butuh kesabaran yang lainnya. Ya, maka ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini dalam waktu yang singkat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada teman-teman sekalian, ya, agar kemudian bisa belajar dengan maksimal di tempat ini, bisa belajar dan mengambil ilmu dari para ustadz, dari para asatidzah yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan satu hal yang ingin dipesankan bahwasanya pada saat kita mempelajari ilmu agama dan kita ingin agar ilmu tersebut ini senantiasa awet dalam ingatan dan dalam diri kita, maka salah satu caranya adalah dengan kita belajar juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena kata sebagian para ulama, kunna nasta'in hifdzal hadits bil amali bihi, bahwasanya di antara perkara yang membantu kami dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu caranya adalah dengan mengamalkannya. Ya, salah satu caranya adalah dengan mengamalkannya. Kita lihat bagaimana kehidupan para ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka berusaha mengamalkan setiap ilmu yang mereka pelajari, setiap hadis Nabi yang sampai kepada mereka. Misalkan Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya kitab hadis namanya apa? Al-Musnad. Di dalam kitab Al-Musnad itu terdapat ribuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Imam Al-Marwazi, beliau menukil perkataan ini dari Imam Ahmad, bahwasanya kata Imam Ahmad, tidaklah setiap hadis yang beliau tulis dalam kitab Al-Musnad tersebut, melainkan seluruhnya sudah berusaha diamalkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Termasuk kata beliau, pada saat Imam Ahmad menerima hadis terkait tentang
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam kepada seseorang yang bernama Abu Taibah. Lalu kemudian Nabi SAW memberikan upah sebesar 1 dinar. Dikasih Abu Taibah satu dinar. Maka Imam Ahmad kemudian setelah itu dengan sengaja mendatangi tukang bekam, lalu memberikan upah dengan nilai yang sama dengan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Taibah. Imam Ahmad berikan 1 dinar kepada siapa? Kepada tukang bekamnya. 1 dinar itu sekarang ya berapa rupiah? Berapa rupiah? Ya, jutaan. 3 sampai 4 juta. Ada yang pernah bekam ngasih tukang bekamnya 4 juta? Nggak pernah. Ya, maka ini sekali lagi bagi teman-teman ya, bahwasanya yang namanya ilmu harus diusahakan untuk diamalkan. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya ya 2,5% dari ilmu yang kita sudah pernah pelajari, paling tidak 2,5%-nya itu diamalkan. Sebagaimana kewajiban harta, ya, itu zakatnya adalah 2,5%. Maka zakat ilmu dengan mengamalkannya minimal adalah juga 2,5%-nya. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.